Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh anugerah yang terbesar kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati, lebih lagi kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan setiap pujian, kita sungguh-sungguh ikut memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan siapkan hati lebih sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali Menara Doa Online kita ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sesuatu yang sangat indah ya Bapa, pada saat ini kami bisa datang ya Tuhan Yesus. Datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Menikmati keindahan kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Mari Allah kami, kiranya Engkau bertahta di setiap pujian ketika kami menaikkan pujian ya Bapa. Biarlah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Mari penuhi kami ya Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di tempat kekudusan, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Waktu dekat dalam hadir-Mu, rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menikmati kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih daripada hidup ya Bapa. Kami ingin lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi Engkau bawa masuk di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami hanya ingin bersekutu menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Mari ya Allah kami, lawat kami, penuhi kami semua ya Tuhan. Mari semuanya lebih dalam lagi kita angkat suara kita, kita sembah. Dan kasih penuhi kami, kekudusan penuhi dengan kasih, diam di hadirat-Mu,
Lebih dalam lagi kita rasakan yang penuhi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mari semuanya dengan lembut kita katakan, ku rasakan kasih-Mu, aku daya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan ya Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, yang berada di kantor, yang berada di mana saja, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat suara kita, kita sembah Dia, Tuhan dan Raja yang rela memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita, biarlah Roh Kudus jamah memberi nyanyian baru agar kita bisa menyembah Dia lebih lagi di dalam roh dan kebenaran. Mari angkat suara kita, angkat pujian kita, kita datang menyembah Tuhan dan Raja kita. Hallelujah.
Engkau baik. Segenap jiwa kami bersorak-sorai meninggikan Allah yang hidup, yang layak dipuji dan disembah. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama lebih lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, Yesus, namamu indah. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semuanya lebih lagi dengan segenap hati kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji, ku mau memuji,
ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi dengan lembut sama-sama kita katakan, ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Ini saatnya kami menaikkan doa-doa kami bagi setiap umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu bekerja dalam setiap kami di saat ini ya Tuhan. Di saat kami membuka hati kami dan menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat Tuhan, Engkau turun dengan bobot kemuliaan-Mu menjamah setiap kami dan melawat kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat hadirat-Mu yang memberikan perubahan dalam hidup kami, yang mengubah hidup kami, yang membuat kami semakin mengenal siapa Yesus Tuhan yang kami sembah. Dan saat hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami untuk seluruh umat Tuhan yang selalu tekun memuji menyembah Engkau dari menara doa ini ya Tuhan. Yang mengikuti ibadah ini secara online maupun yang ada di ruang menara doa ini ya Tuhan Yesus. Setiap kali kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami lepaskan semua beban berat kami sesaat, hanya ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pergumulan
pergumulan umat Tuhan yang hari-hari ini menjadi beban hidup, sakit penyakit, pergumulan ya Tuhan Yesus yang butuh terobosan hidup. Tuhan, kami berdoa dengan bersepakat hari ini. Tuhan, sembuhkan setiap sakit penyakit umat-Mu ya Tuhan. Sakit lambung, sakit jantung, hipertensi, diabetes. Tuhan, kami percaya mujizat itu terjadi atas seluruh umat-Mu di saat hari ini ya Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Engkau mengingat setiap kami hamba-hamba-Mu yang setia menaikkan pujian kami dari tempat ini. Engkau mengingat setiap nama-nama umat-Mu yang selalu tekun memuji menyembah Engkau, berdoa dan berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingat setiap kami umat-Mu ya Bapa yang selalu setia berseru-seru memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk mendoakan seluruh umat Tuhan. Mari turun tanganlah atas setiap kami untuk menjawab doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Untuk menjawab setiap pergumulan doa kami ya Bapa. Mungkin saat ini kami ada dalam hari-hari yang susah, dalam beban hidup yang berat ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang mengangkat setiap beban berat kami. Tuhan yang menggantikan duka menjadi sukacita Allah yang baru. Tuhan yang memberikan damai sejahtera Allah yang baru. Tuhan yang memilih kami dan kami percaya ya Bapa, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami adalah persembahan yang berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan setiap doa-doa yang kami naikkan dari tempat ini, dari tempat umat-Mu berdoa ya Bapa, Engkau akan menjawab di saat, di waktu dan di tempat yang tepat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Teruslah bekerja untuk setiap kami hamba-hamba-Mu, teruslah berkarya untuk kami setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, lihat lewat setiap firman Tuhan yang kami dengar setiap hari ya Bapa, itu tertanam di dasar hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sebab kami mau menjadi umat Tuhan yang mau bertumbuh di dalam Engkau, yang berakar di dalam Engkau, yang menghasilkan buah di dalam Engkau. Dan kami menghasilkan buah-buah kehidupan ya Bapa. Kami menghasilkan buah-buah yang berguna ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang kepunyaan-Mu, kami menjadi milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami lebih lagi setiap kali kami datang di hadirat-Mu. Ubah setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami hidupi lebih lagi ya Bapa. Setiap kata demi kata dari firman Tuhan adalah bagian dari hidup kami untuk selamanya ya Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk melakukannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadirat-Mu di saat hari ini ya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi Yesus Engkau, oh, ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau sungguh sangat baik. Ini saatnya ya Tuhan Yesus,
Kami diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Ya shalom saudara. Saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu bagaimana caranya menjadi orang yang berpengaruh. Saudara, ini penting, kita sudah bahas sepanjang minggu ini tentang bagaimana hidup berdampak, bagaimana pengaruh itu dan apa pengaruh itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa seorang pelayan yang berpengaruh ya dalam pelayanannya, yang efektif, yang sukses dalam pelayanannya, mereka adalah orang-orang yang ternyata dapat dipercaya oleh Tuhan dengan pewahyuan, dengan rahasia-rahasia Allah dan dapat dipercaya oleh orang lain. Ketika kita dipercaya, kita sudah belajar, maka orang akan mendengarkan kita. Kita bisa mempengaruhi daripada mereka, saudaraku. Nah, kita tidak akan pernah dapat mempengaruhi orang lain. Ya, kita tidak akan pernah didengarkan pemberitaan dan kesaksian hidup kita sampai mereka mempercayai kita. Jadi kunci untuk pengaruh, ya saudara, kunci untuk pengaruh adalah apa? Kredibilitas. Saudara tulis ya di live chat, kredibilitas. Mari saudara yang ada di Holy Spirit Room katakan kredibilitas. Kredibilitas. Ya, kredibilitas. Ya, kunci daripada pengaruh itu kredibilitas. Jadi kalau kita punya integritas, ini bicara tentang kejujuran, saudaraku ya, integritas. Dia kan bisa dipegang, ya kan. Kredibilitas ini kayaknya saudara kembar nih, saudaraku. Maka saudara akan menjadi orang yang dipercaya. Ya, jika kita menjadi orang, jika orang mempercayai kita, perkataan kita akan didengarkan. Ya. Kalau perkataan kita didengarkan, kita bisa mempengaruhi mereka. Tapi kalau orang gak percaya sama kita, maka kita tidak akan pernah didengarkan dan kita tidak pernah bisa mempengaruhi mereka. Saudara, di dalam dunia usaha, saudaraku ya, orang-orang yang ingin mendapatkan pinjaman kredit ya di bank ya untuk modal kerja, untuk KPR, kredit untuk perumahan ya saudara, atau buat beli mobil. Nah, ya kan kalau saudara ngajukan kredit ya ke bank, saudara perhatikan coba. Hal pertama yang dilakukan oleh bank adalah apa? Mereka akan melakukan credit checking. Credit checking, kalau dalam bahasa sehari-harinya BI, Bank Indonesia checking. Mereka akan cek, saudaraku, ya kan? Apakah mereka akan cek, mereka akan nilai apakah saudara itu seorang yang boleh diberikan pinjaman. Apakah saudara, ya kan, orang yang bisa dipercaya. Ya. Jika rekam jejak saudara itu baik, saudara pernah mengambil kredit, selalu melunasi semua kredit, mereka akan menilai saudara sebagai orang yang punya kredibilitas. Ya, seorang yang dapat dipercaya untuk menerima pinjaman kredit, kredibilitas. Saudara. Nah, saudara tahu gak sebenarnya? Oke, saya gak pernah pinjam bank Pak, saya bukan pengusaha. Saya ini pelayan Tuhan loh. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Setiap hari, ya kan, orang-orang di sekitar kita sedang melakukan credit checking kepada kita. Atas hidup kita. Mereka lakukan credit checking. Siapa mereka? Ya istri kita. Anak-anak kita. Orang tua kita. Rekan kerja, rekan pelayanan, rekan bisnis. Semua mereka liatin kita. Mereka melakukan credit checking. Dengan dia scan. Apakah perkataan kita dapat dipercaya? Apakah kita seorang yang dapat dipercaya? Apakah kita berlaku otentik? Kata otentik nih aslinya bisa, ya kan saudaraku, asli, tulen, bisa dipercaya. Ya kan? Bukan seorang yang penuh dengan pura-pura. Ya kan?
Kalau saudara bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, saudara akan menjadi orang yang berpengaruh. Ya, orang yang dapat meyakinkan orang lain. Kalau kita udah bisa yakinkan orang lain, hidup saudara itu pasti naik. Ini kunci hidup sebenarnya. Yang ngerti katakan amin. Seminggu ini kita belajar hal yang luar biasa pelajaran. Nah, kemarin kita belajar cara tercepat untuk kita bisa mendapatkan menjadi orang berpengaruh adalah apa? Disukai oleh orang. Kan gitu saudara. Tapi hari ini saya kasih detail. Sebenarnya ada banyak, tapi kita bagi 3 aja. Ya kan? Ada 3 cara untuk menjadi orang yang berpengaruh atau bisa mempengaruhi orang lain. Saudara, ya. Bagaimana caranya saudara mempengaruhi orang lain? Saya ingin beritahu kepada saudara. Yang pertama, ya kan? Kita bisa memberikan pengaruh dengan cara apa saudara? Mendoakan mereka. Dengan cara apa saudara? Mendoakan mereka. Ya, saat atau jika kita mendoakan seseorang, ya kan, kita sedang memberikan pengaruh yang bisa mengubah hidup mereka. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saat saudara mendoakan mereka, saudara sedang memberi pengaruh pada mereka. Saudara menjadi orang yang berpengaruh dalam hidup mereka. Saya mau kasih tahu saudara satu kata-kata yang saya tulis begini. Orang bisa menolak pendapat kita. Ya, orang bisa menyangkal pemikiran kita. Orang bisa mengabaikan nasihat kita. Tetapi mereka tidak bisa menolak doa-doa kita. Yang ngerti katakan amin. Kenapa? Ketika saudara naikkan doa untuk seseorang, saudara tuh ibarat ya seseorang yang sedang mengirim rudal jelajah yang langsung menembus jantung dari hatinya tanpa ada halangan lagi. Saya mau katakan begini, anak kita mungkin ya dia menolak perkataan nasihat kita. Tapi anak kita, dia tidak bisa menolak perkataan doa kita kepada Tuhan. Saudara bisa bersih, katakan amin. Jadi kita bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang bekerja bersama kita. Ya kan, yang membantu kita. Ya kan saudaraku, ya kan. Kita bisa memberi pengaruh kepada bahkan orang-orang yang jahat sama kita. Saudaraku, ya kan. Yang paling jahat sekalipun. Dengan cara apa? Mendoakan mereka. Saudara menjadi orang berpengaruh. Mulai pengaruhi banyak orang. Dengan apa? Doakan mereka. Yang ngerti katakan amin. Saya suka doakan. Doakan. Ya kan, bukan diajak ribut, bukan diajak bertengkar. Karena dia menolak daripada pendapat kita. Doakan. Yang mengerti, yang mau katakan amin. Yang kedua, bagaimana cara jadi orang yang berpengaruh atau mempengaruhi orang lain? Yang kedua adalah kita dapat memberikan pengaruh dengan cara memberikan apa saudara? Contoh teladan kehidupan yang baik. Ya kan? Kalau kita bisa memberikan contoh teladan kehidupan yang baik, orang akan berkata, ya kan? Dia akan berkata, aku ingin ya memiliki kasih, ketekunan, kesetiaan, keberanian, kemurahan hati seperti dia. Ya kan saudara? Saya ingin beritahu kepada saudara, mereka akan mendengarkan apa yang saudara katakan kalau mereka menyukai apa yang mereka lihat dari saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Perhatikan ini urutannya. Mereka akan mendengarkan apa yang saudara katakan hanya apabila mereka menyukai apa yang mereka lihat dari saudara. Apa yang dia lihat? Kelakuan kita. Teladan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Kalau mereka lihat lalu mereka tidak suka, mereka tidak akan pernah mau mendengarkan kita. Sepenting apapun pesan itu, ya saudara, ya kan? Sebagus apapun mereka akan tolak. Saudara. Tetapi kalau mereka udah suka, dia suka sama saudara. Kan dia lihat cara bicara saudara. Cara hidup saudara. Bagaimana saudara perlakukan orang, perlakukan dia. Dengar baik saudaraku. Dia pasti akan mendengarkan saudara. Dan saudara mempengaruhi dia.
Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi kita bisa mempengaruhi orang lain dengan cara apa? Memberikan contoh teladan yang baik. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Saya ingin berikan lagi saudara contohnya. Yang ketiga adalah kita dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Dengan cara hidup dalam apa? Kesatuan. Hidup rukun. Bisa kerjasama. Bisa kolaborasi. Saudara bisa punya pengaruh. Saudara punya pengaruh lebih besar dalam hidup saya. Saya nyadari itu. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, ya saudara, gereja di tempat ini, di Palembang, saudara. Saya menyadari bahwa pengaruh hidup saya akan jauh lebih besar kalau saya berkolaborasi dengan para pemimpin di gereja ini, para pengerja, para full timer, dan semua jemaat termasuk dengan saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Ketika saya bisa kolaborasi, saya bisa kerjasama, saya bisa libatkan saudara. Saya bisa gerakan saudara untuk lakukan apa ini yang Tuhan beri sebagai satu visi untuk kita jalanin. Apa yang terjadi saudara? Satu pekerjaan yang sulit, satu tugas yang besar dan sulit yang tidak mungkin, itu dengan mudah diselesaikan. Katakan amin saudara. Yang berdampak pada apa? Pengaruh gereja ini makin meluas. Saudara, saya kasih contoh saudara, ya kan? Jutaan tetes hujan yang turun jauh lebih powerful daripada satu tetes hujan yang turun. Sebab jutaan tetes hujan dapat mengubah apa? Padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Saudara mungkin berpikir dan merasa bahwa saya tidak punya banyak uang Pak. Saya tidak bisa punya kepintaran apa-apa. Hanya sedikit uang, sedikit kepintaran, sedikit doa, sedikit tenaga. Saya bisa mengerjakan hal yang kecil. Oke, kita kumpulkan yang kecil-kecil ini. Untuk kerjakan satu pekerjaan besar dan sulit. Apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Katakan ini seperti jutaan tetes dan air. Tuhan Yesus memilih 11 orang. 11 orang dia pilih. Satu orang check out. Menyangkal Tuhan. Namanya Yudas Iskariot. Ya. Untuk mengubah dan mempengaruhi dunia. Dari 11 orang murid Yesus yang pertama ini. Sekarang jumlahnya berlipat kali ganda. Menjadi kurang lebih berapa? 2,6 miliar orang Kristen. Atau apa? Sepertiga populasi dunia. Dan kekristenan merupakan agama terbesar di dunia ini. Hanya karena apa saudara? Saudaraku, dimulai apa? Kesatuan. Kesatuan. Saudara, kesatuan. Kalau kita mau jadi orang yang berpengaruh. Yang bisa mempengaruhi orang sekitar kita. Bahkan kita ingin jadi orang yang punya dampak besar. Saudara, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus mahir membangun hubungan yang baik. Bisa bekerja sama. Bisa berkolaborasi. Yang ngerti katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah 4 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi 1 bisa dialahkan, 2 bisa bertahan. Kalau bertahan tuh capek loh saudara. Seharusnya kita bisa menikmati hidup. Menikmati, bukan mempertahankan pernikahan. Mempertahankan pekerjaan. Mempertahankan pelayanan. Oh capek itu, berat. Kita mau menikmati, katakan amin. Di sini katakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi lebih banyak. Saudaraku, kita mahir bisa menggerakkan daripada sahabat kita, teman-teman kita untuk mengerjakan satu hal. Itu dahsyat sekali. Dan oleh karena itu pentingnya apa? Saudara harus menjadi orang yang punya pengaruh, berpengaruh. Kita sudah belajar, saudara bisa renungkan sepanjang minggu ini. Ya kan, saya berdoa
saudara adalah orang-orang yang berpengaruh. Dan setiap tahun pengaruh saudara makin besar. Kalau pengaruh makin besar, jabatan pasti juga mengikuti. Kekayaan pasti mengikuti. Otoritas pasti mengikuti. Popularitas pasti mengikuti. Tapi makanya dia cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pengaruh hasil daripada apa? Saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua Tuhan tambahkan. Saudara berkati dengan pesan ini. Kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan angkat roti kita, saudara. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.